Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tentunya pertama dan utama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, sahabat Kompas TV Jabar, kita bisa berjumpa kembali dalam program Lentera Kolbu. Kita berharap mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang membawa berkah bagi kita semua, membawa ilmu, cahaya, dan tentunya menghadirkan hidayah kepada kita sampai hari kiamat tiba. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat salam semoga tercurah limpah pula kepada manusia mulia sepanjang masa ya. Habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Kompas TV Jabar, insya Allah tema yang akan kita ungkap bahas pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan bagaimana sih kita mendidik ya, atau metode atau cara mendidik anak laki-laki dan anak perempuan ya. Semoga bisa membawa ilmu bagi kita semua hari ini. Tentunya anak itu adalah menjadi dambaan ya bagi kedua orang tuanya. Banyak ayat, hadis yang juga mengungkap demikian. Seperti halnya arbaun min sa'adatil mar'i, bahwa 4 tanda seorang itu bahagia itu ketika memiliki siapa? Selain istri yang salehah, kemudian juga memiliki rezeki yang ada di negerinya sendiri, dan memiliki usia yang berkah, dengan hadirnya al-auladu abraron ya, putra putri yang berbakti. Kemudian juga Ibnu Abbas pernah mengatakan demikian, 7 tanda bahagia itu ketika dikaruniai putra yang saleh, cerdas, berbakti. Dan apa kebahagiaan kita ketika memiliki anak yang bisa berbakti dan soleh itu? Di dunianya dia akan khidmat hormat ya, dan yang di akhiratnya dia pastinya akan menjadi penerus amal soleh kita. Jadi kebahagiaan ketika memiliki putra putri yang soleh soleh itu ketika mereka bisa memberi dan meneruskan kebaikan kita, mendoakan kita, meneruskan amal soleh kita, dan akan jadi penolong di akhir kelak gitu. Di Al-Quran sendiri anak itu disebutkan ya dalam beberapa hal. Pertama dia jadi amanah ya. Amanat kemana? Kenapa? Karena memang ya Allah lah yang memberikan kita takdir memiliki putra putri. Sampai hari ini ada yang sudah berumah tangga berpuluh tahun juga tidak Allah karuniakan putra atau putrinya, karena memang amanah Allah. Di sisi lain malah ada yang setiap tahun juga bisa melahirkan putra putri ya. Nah, sahabat Kompas TV, tentunya kita berharap kelak ya, yang akan terus meneruskan amal soleh kita adalah idza matal insan in qata amaluhu ila min salasin. Salah satunya adalah ketika hamba manusia ya, wafat, maka berakhirlah amalnya, dan yang akan meneruskan salah satunya setelah ilmu dan sedekahnya adalah hadirnya anak yang saleh. Jadi pertama, prinsip bahwasannya dasarnya itu adalah kita diberikan kepercayaan Allah, ketika diberikan hadirnya putra atau putri, maka kita harus mensolehkan keduanya. Jadi prinsip dasarnya adalah mensolehkan keduanya. Namun dalam konteks cara mensolehkan, metodenya seperti apa, apalagi terkait dengan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, ternyata juga ada tips dan triks yang memang mudah-mudahan bisa kita ungkap bahas di kesempatan kali ini ya, agar apa yang menjadi
harapan kita, ya, keinginan kita itu sesuai dengan faktanya, dengan kenyataannya. Soalnya banyak ibu, orang tua yang merasa kumaha gitu ya, ngebenerin anak itu tidak semudah itu. Karena kita tidak memahami bagaimana cara ya memperlakukan anak kita terhadap yang laki-laki atau yang perempuan. Begitu. Jadi sekali lagi prinsip dasarnya adalah kewajiban orang tua untuk memastikan bahwa putra-putri kita adalah putra-putri yang menjadi harapan putra-putri cerdas, soleh, berbakti, yang mereka lah menjadi bagian kebahagiaan dunia dan penyelamat akhirat kita. Tadi jadi amanah. Karena apa? Oh ya, izin bahwa di dunia juga ada anak yang menjadi musuh, gitu ya. Aduwwul lakum. Ada anak yang menjadi musuh kedua orang tuanya, di samping menjadi fitnah yang ketiganya ujian hidupnya, juga bahkan ada yang anak yang menjadi, yang keempatnya adalah liyu'adzibahum bihi, menjadi siksa bagi kedua orang tuanya di akhirat kelak gitu. Jadi ada anak-anak yang mendakwa kedua orang tuanya karena dia tidak mendapatkan pendidikan. Dan satu-satunya bentuk syukur, bentuk cinta, rasa tanggung jawab kita kepada anak kita adalah mensolehkan mereka hingga mereka lah menjadi anak-anak yang bisa menyelamatkan kita. Nah, yang pertama yang harus dipahami terkait cara atau metode seorang orang tua ya ketika memperlakukan, mendidik, mentarbiyah anak laki-laki dan perempuan. Pertama kita pahami dulu dari bahwa perkembangan otak anak perempuan dan anak laki-laki itu berbeda, harus kita ketahui. Pertama, bagi seorang anak perempuan ya, maka otak kiri yang lebih muncul dahulu gitu. Jadi usia 3-4 tahun itu mereka perkembangan otak kirinya lebih cepat. Apa otak kiri itu? Ya kemampuan satu menganalisa, ya berbicara, cenderung tertib, memahami ya, kemudian eksak lah yang sifatnya pasti-pasti. Kenapa anak-anak perempuan itu di usia 4 tahun sudah bisa bicara lebih lancar, bahkan di beberapa media sosial sering kita dapati ya ada anak usia 4 tahun itu sudah seperti orang dewasa begitu. Karena perkembangan otak kirinya ya, otak-otak yang sifatnya eksakta ini lebih muncul duluan ya. Di sisi lain laki-laki itu yang pertama muncul ya perkembangan otak kanannya, seperti otak kanan itu ya kreativitas, santai, bermusik, gerak, dan kalau ada sesuatu itu ya dia ekspresikan begitu. Nah, di usia 7 tahun seorang anak perempuan itu sudah bisa memadukan dua-duanya seimbang, otak kanan otak kiri. Sedangkan yang laki-laki ya lebih mengekspresikannya dalam bentuk gerak sebagainya gitu. Maka kenapa kalau ada anak laki-laki ya selesai nonton film Spiderman, Superman, tiba-tiba dia jadi superhero gitu. Karena dia yang bisa mengekspresikannya dengan cara melakukan dominasi terhadap otak kanannya. Sisi lain kalau kita lihat anak perempuan ya, kalau kita tanya Dede mau apa, dia akan berbicara walaupun usia 4 tahun itu. Mau pakai baju apa, dia akan milih, saya pengen warna hijau, pakai warna merah. Karena dia sudah mulai bisa memahami, menganalisa. Bahkan kalau diperintah juga, kecenderungan anak perempuan itu lebih bisa menerima. Nah, pengetahuan ini harus diketahui oleh seorang orang tua ya, ketika bagaimana memperlakukan anaknya, khususnya yang laki-laki dan yang perempuan. Gitu. Bahkan kalau yang laki-laki itu menurut sebagian ahli dikatakan sampai usia 18 tahun itu ya perkembangan otak kanannya yang lebih muncul. Maka apa yang harus dilakukan bagi mereka ya latihlah, didiklah dengan cara-cara yang sifatnya kinestetik gitu. Contoh suruh olahraga, bulu tangkis, badminton, ya yang sifat-sifatnya kreativitas, lari, bermusik dan lain sebagainya. Sisi lain kalau wanita itu berikanlah kepercayaan kepadanya untuk bagaimana cara menata tempat tidurnya, gitu. Bagaimana cara menata bukunya,
cara mempersiapkan ruang tamunya. Dan itu akan lebih cenderung dapat dua-duanya. Walaupun tidak pasti kepada seluruh laki-laki, anak laki-laki dan perempuan, tapi dominasi ini terjadi begitu. Kalau tiba-tiba ya ada anak perempuan yang geraknya lebih cepat gitu, ya itu mungkin 1 atau 2 kasus. Tapi keumuman memang otak kiri perempuan lebih berkembang daripada otak kanannya. Begitu ya. Di sisi lain contoh kalau kita akan menasehati anak perempuan itu jangan tidak upayakan menatap matanya, menatap wajahnya gitu. Karena dia akan merasa lebih diperhatikan. Nah, ini pendekatan ini juga kita harus ketahui. Berbeda halnya dengan anak laki-laki, kalau semakin ditatap 5 detik kuat, setelah itu lari ya. Makanya kalau dengan anak laki-laki mah ngobrolnya samping-sampingan aja gitu. Jadi jangan langsung ditanya dan dilihat matanya, jadi apa yang kau kerjakan gitu. Jangan ya. Jadi si ganteng mah ini aja, ajak bicara pinggir-pinggir, kita ngobrol, dia gimana seharian ini di kelas gitu. Mungkin awalnya dia nggak akan cerita, tapi karena dia tidak ditatap, dia akan berbicara tak gitu. Nah, hal ini juga sekali lagi semoga bisa kita pahami, bisa kita ketahui dalam proses tarbiyah kepada anak-anak kita ya. Selanjutnya bahwa mereka juga adalah manusia ya, yang tentunya selain kita memahami perkembangan otaknya ya, kemudian berdampak kepada sikap ya dan perilaku mereka, maka upayakan di episode 14 tahun pertama atau 15 tahun pertama itu kehadiran ibu bapak, ayah, orang tuanya itu dalam pengasuhan sangat penting. Untuk usia 0 sampai 7 tahun, peran ibu sangat kuat. Ibu bisa jadi segalanya. Bisa jadi harimau ya, bisa jadi kucing, bisa jadi tentara gitu. Bisa jadi orang yang kuat gitu. Karena dua-duanya masih menerima dalam peran ibu. Jadi 0 sampai 7 tahun diharapkan peran ibu khususnya lebih dominan di sana. Nah, ketika anak sudah mulai usia 7 tahun, di sanalah harus hadir peran ayah ya. Fatherless, jangan sampai hilang ayah itu. Hadir dengan reals begitu. Jadi kalau cerita tentang sahabat Nabi yang gagah seperti Umar bin Khattab, Hamzah, Sayyidus Syuhada ya, pemimpinnya para syuhada Uhud. Kita bicara lagi dengan bagaimana gagahnya Ali bin Abi Thalib gitu, cerdasnya Ali. Kemudian sahabat-sahabat Nabi, kuatnya Bilal. Kalau diceritakan oleh seorang ayah kepada anaknya, insya Allah itu sangat nempel begitu. Kalau tiba-tiba ibunya cerita tentang Umar bin Khattab begitu ya, dengan suara yang cempreng, nggak nyambung ya. Maka 7 tahun kedua itu sampai usia 15 tahun itu peran ayah sangat besar di sana. Ya, sangat kuat gitu. Maka kehadiran kedua-duanya ini insya Allah inilah yang akan menguatkan generasi kita yang ketika harapan mendapatkan putra-putri soleh yang berbakti, kuat, kokoh, yang bisa melanjutkan estafeta selanjutnya ya di usia 16 sampai 35 tahun kemudian, yaitu biasanya dipengaruhi oleh 07 tahun, 7-15 tahun. Di 07 tahun peran ibu sangat kuat, dan di 7 sampai 15 tahun itu di sanalah peran ayah juga harus sangat kuat. Dengan pola apa? Tadi ya, memahami bagaimana perkembangan otak mereka secara ya. Walaupun tadi di awal disampaikan prinsip dasarnya ini adalah kewajiban kedua orang tua untuk mensolehkannya. Tapi cara ini bisa kita ungkap dengan mengetahui bagaimana cara bekerja otak kiri bagi perempuan yang lebih dominan di awal, dan otak kanan bagi laki-laki ya. Otak kiri itu apa tadi? Hal yang berkaitan bicara, analisa, kata-kata,
lebih tertib, lebih teratur, lebih terarah, lebih diam, lebih mendengarkan gitu. Nah, itu biasanya didapati oleh para anak-anak perempuan. Sebaliknya laki-laki ya mereka mengungkapkan. Jadi kalau ditanya dia mau pakai baju apa usia 3 tahun nggak bisa, dia banyak bicara. Gitu malah marah ya. Tapi kalau anak perempuan ditanya saya mau pakai warna ini. Nah, hal-hal seperti ini kita pahami. Kedua, dalam perkembangannya ya metodenya akan terus berubah seiring zaman. Bahwasannya setiap zaman akan ada pendekatan-pendekatan khusus dan tentunya pula setiap zaman berbeda ya. Dan seorang orang tua harus bisa memahami itu. Dan yang ketiga, kehadiran orang tua baik ibu dan ayah ini sangat penting ya, sangat utama khususnya di masa 15 tahun awal. 0 sampai 67 bagi seorang ibu itu penting, dan bagi seorang ayah di usia 8 sampai 15 tahun. Insya Allah di usia selanjutnya di 35 tahun selanjutnya ya, mereka akan memiliki sebuah jiwa yang satu ya, bertanggung jawab. Dia juga memahami konteks pendidikan kedua orang tua, dan dia juga akan menjadi orang yang mudah-mudahan menjadi model pemimpin yang bisa menjadi pemakmur bumi ini. Semoga ada manfaatnya dengan memahami beberapa karakteristik pola didik terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Sahabat Kompas TV Jabar, kita bermohon semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihat. Lahirnya putra-putri yang salih dan salihat, yang cirinya di dunia itu dia bisa khidmat hormat kepada kedua orang tuanya, dan di akhirat dia akan menjadi investasi tiada bertepi. Anak itu investasi tiada bertepi bagi kedua orang tuanya. Dan yang paling bahagia adalah anak itulah yang akan terus meneruskan amal soleh kedua orang tuanya. Kendati secara usia lahir telah berakhir, ya usia biologisnya, tapi usia amal solehnya terus mengalir dengan hadirnya salah satu dari 3 itu, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, anak soleh, yan'uhu biha, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Demikian, semoga Allah merahmati pertemuan kita kali ini, sahabat Kompas TV Jawa Barat, program Lentera Kolbu. Mudah-mudahan Allah padukan hati kita dalam cinta dan lahirkan generasi-generasi yang saling ridho meridhoi, cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Aqul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.